hu ini maksudnya kalau boleh saya ucapkan adalah ananya Allah. Ikilah sing kula maksud laisa lahu kamislihi syai'un. Makanya mengapa setelah wawu itu ada hak laisa kamislihi syai'un, yaitu jadi wajah ruh sampean berupa iman itu menghadap kekosongan itu yang katanya kosong padahal tidak kosong, ada isinya Mbak. Di wajah roh ini, wajah roh adalah imanul haq Pak, iman yang benar, kepercayaan, keyakinan, yang keyakinan itu harus ditujukan, ditembuske, dipedukke menyang yang mengisi tadi. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Oleh sebab itu fa'buduh, arahkanlah wajah rohaniyahmu terhadap wajah Allah. Piye wajah rohaniyah iku ya nopo? Terus wajah Allah ya nopo? Yang bagaimana? Kalimah ini dimaknani secara simpel di dalam hukum syariat itu gini Pak. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku juga Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budu ya nyembah sirahu ing Allah. Simpel nggih. Cuman pembahasan dengan sempurna yang dimaksud fa'budu nyembah itu bagaimana? Kita menemukan satu tafsir di dalam muhakamah niku nggih. Kalau menurut saya sih dangkal. Dalam arti dangkal kurang luas. Nah di situ dimaksud fa'budu itu kita menyembah di dalam sholat 5 waktu. Kalau yang dimaksud di dalam sholat 5 waktu, di luar sholat berarti kita gak nyembah. Gusti, saya tak nyembah sampean waktu sholat, nanti di luar sholat saya tak nyembah yang lainnya. Masa gitu? Lah mboten tah. Mestine mboten. Keterbatasan maksud daripada fa'budu itulah yang menjadikan kita itu tidak bisa mengenal Allah. Keterbatasan ilmu untuk memahami tentang fa'buduh itulah sehingga kita itu masih kurang jauh, masih jauh dari kebenaran yang dimaksud fa'budu. Mungkin dalam kesempatan malam hari ini sedikit kami akan mengurai kalimat fa'budu, maksudnya menyembah. Ada beberapa syarat di situ dikatakan menyembah dengan benar, artinya diterima sembahamu itu dengan benar. Ada beberapa syarat Bapak Ibu. Yang menghadap dan yang dihadap pertama itu harus tahu. Menghadap siapa kau? Allah. Pun bener Pak nggih? Pun bener.
Terus Allah yang mana? Udah diem. Ini keterbatasan pengetahuan kita. Kebanyakan umat Islam seperti itu khususnya. Pada umumnya manusia diem kita kalau ditanya Allah yang bagaimana. Yes, pokoknya Allah itu. Lah ya. Susah Pak, nek musuh orang seperti ini susah. Pertama, yang menghadap harus tahu siapa yang sebenarnya dihadap. Artinya harus tahu, harus ketemu dong. Ini syarat disebut ibadah itu diterima Pak. Ada beberapa syarat. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah ketika sholat, lawang kita itu belum paham tentang menyembah. Syarat menjadikan sesembah itu dikatakan diterima, itu tidak tahu. Akhirnya kita dibukalah pintu persahadatan. Pintu pemahaman mulai asyhadu sampai ke ilallah. Ilallah itu yang mana? Supaya ketika saat sholat betul-betul ruhania itu dalam kondisi tahu siapa yang disembah alias bertemu. Ini syarat dikatakan amaliyah atau ibadah itu betul-betul diterima di mata Allah. Pertama tadi harus bertemu. Yang kedua, syarat kita itu sudah masuk di dalam kategori fa'budu dengan benar. Apa yang ada tentang iman di dalam hati kita tidak boleh ada selain Allah. Tidak boleh. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jikalau kau betul-betul ingin bisa bertemu pada Allah di dalam waktu sholat, la taj'al. Jangan kau menjadikan selain Allah itu bertengger di dalam hatimu. Jikalau masih bertengger, maka jangan heran. Apapun status kita sebagai apapun ya, apakah orang embongan, apakah orang santri, apakah kiai, itu mohon maaf. Mesti yang muncul di depan wajah ruh kita ya sesuai gambar itu. La taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan ada sesuatu selain Allah itu bertengger di dalam hatimu. Jikalau bertengger itu akan menjadi hijabmu dengan Allah. Sing kok dep iku kok ya yang bertengger kuwi, yang bertengger itu. Nah ini mesti terjadi Pak. Itu syarat dikatakan ibadah itu bisa diterima itu oleh Allah, dikatakan fa'buduh, menyembah. Jadi selain daripada Allah, bukan nama ya, singkul maksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan. Sampai sudah tahu sendiri harus tidak ada selain itu. Makanya mengapa setelah wawu itu ada hak. Fa'buduh, maka sembahlah, menyembahlah kamu sekalian. Iki kembalinya pada Allah,
bukan Allah nama. Hu ini maksudnya kalau boleh saya ucapkan adalah ananya Allah. Ikilah sing kula maksud laisa lahu kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Yaitu. Jadi wajah ruh sampean berupa iman itu menghadap kekosongan itu. Yang katanya kosong padahal tidak kosong. Ada isinya, Mbak. Makanya bahasa kitab nahwu apa? Isim domirnya hu itu Allah. Nah ini kan ada hak hukum huruf hak tadi ku. Huruf hak iki kosong memang. Tapi kosongnya ini ada yang menempati. Bukan lafaz tulisan Allah itu. Bukan. Benar huruf hak itu tengahnya kosong. Tapi sebetulnya ada yang mengisi itu. Bahasa ilmu alat kita, marjeknya siapa? Yang mengisi siapa itu? Dalam ilmu nahwu disebut mukhatabnya ini adalah Allah loh. Lalu apa gak ditulis jerone kosong? Memang gak ditulis, gak oleh. Tersimpan, istilah bahasa tersimpan. Enggak ada, Pak. Hu iki tengah-tengah ada tulisan Allah secara lahiriah, enggak ada. Enggak ada. Tapi bukan berarti di sini enggak ada isinya. Ada. Artinya kosong yang kita anggap sebab melihat dengan mata dohir, secara batiniah ini bukan kok ada penghuninya, Pak. Nah, ini yang kalau maksud wujudnya Allah ini di situ. Paham nggih? Yes. Yang ketiga, arahkan wajahmu itu kudu madhep nang kuwi. Endi wajahe roh iki? Wajahe roh adalah imanul haq, Pak. Iman yang benar. Kepercayaan, keyakinan, yang keyakinan itu harus ditujukan, ditembuske, dipetukke menyang yang mengisi tadi. Inilah baru disebut menyembah, Pak. Kalau orang sudah tahu siapa yang mengisi di dalam huruf hu itu, maka apapun bentuk aktivitasnya, baik di dalam sholat secara syariat maupun di luar sholat secara syariat, mesti bisa ketemu itu. Berarti dia menghadapnya tidak dibatasi, Pak. Kalau dibatasi hanya 5 waktu, kita dalam 1 hari 1 malam, sekarang 1 waktunya lah kita taruh 5 menit. 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti 24 jam kita 25 menit itu kita taat, selebihnya kita ingkar. Nyocok kira-kira. Fa'budu. Makanya kita dikenalkan oleh Allah lewat bahasa proses baginda Rasul di dalam dinul haq ini untuk mengenal isinya hu. Untuk mengenal isinya hu. Sebab lewat disitulah pengajaran dinul haq itu khusus untuk ruhaniyah.
Akhirnya dituduhkan, ditunjukkan wajah kita itu, ruh itu adalah iman. Wajah ruh adalah iman. Sehingga nanti kalau jenengan misalnya pas kholwat dalu kok yo melihat diri sampean bersinar, itu adalah timbul dari iman memancarkan cahaya. Misalkan, dan atau jenengan bertemu apapun orang lain, misalkan di situ kok memancarkan cahaya, berarti kelihatan imannya sudah benar, bercahaya. Jadi iman itu identik kalau gambar itu cahaya, bukan obor loh Pak ya. Tahu obor? Bukan api, itu bukan cahaya. Beda cahaya dengan api, beda Pak. Udah. Hadza utawi iki iku fa'budu. Nyembah yang sudah kami terangkan tadi. Berarti wajah ruh bisa sambung terhadap wajah Allah. Mana wajahnya Allah itu mana? Nek wajah ruhaniyah itu iman, wajah Allah kalau boleh saya katakan itulah hidup yang disebut. Bahasa internasional adalah zat. Zat hidup. Tampilannya umpama ditulis ya itu loh Pak, kekosongan yang ada di huruf H itu. Bapak Ibu, artinya manakala iman sampean iki kok yo hanya pada sang yang hidup itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dikatakan iman jenengan iki wajah sampean sudah tembus. Udah tembus, sudah sambung. Contoh. Sampean aktivitas apapun, terus di dalam hati sampean yakin bukan jenengan yang melakukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang melakukan. Iman hati sampean itu seperti ini, maka sudah dikatakan sambung. Inilah hadza utawi perilaku yang seperti ini, nyembah yang seperti ini, iku sirotun, disebut sebagai jalan atau wat mustaqimun kang jejeg. Abot mboten? Abot. Bagi siapa? Berat ini bagi mereka-mereka, bahkan tidak bisa Pak, bagi mereka-mereka yang sudah, yang belum hatinya duduk di situ. Angel. Makanya Kanjeng Rasul mengibaratkan seperti lebih halus daripada halusnya rambut, lebih tajam daripada nggak bisa. Lawang kita nguwet tampar mawon loh Pak ya. Itulah biasa 17-an ya. Nggak tampar itu pring, dilajurkan atau di apa itu dislogrong nong ini. Wangel bahasa Indonesia. Digelendangkan, diselonjorkan di atas sungai. Biasanya panitia menyuruh peserta itu nguwat, nggak nggih. Mari nu nanti peserta di sana goyang-goyang. Halah kejatuhe Pak. Ini loh pedang lebih tajam daripada. Aku yakin siapapun ketika saat naik langsung tebal Pak, tajam. Itu artinya, mohon maaf Pak, itu kinayah. Hadis ini sanepan atau isyarah, saking sulit
fisiknya. Banyak manusia itu 99,9% nggak bisa nguat. Nggak bisa. Karena tidak tahu. Hakikatnya jenengan kalikul nyembah iki belas gak tutuk Gusti Allah wis. Mayoritas. Karena apa? Kita mengingkari, Pak. Mengingkari ajaran dinul haq. Coba bagi panjenengan ahli syuhud untuk bisa sambung pada Allah, bertemu isinya sangatlah mudah. Karena sudah tahu ilmunya untuk membenahi wajah ruh yaitu iman hanya pada Allah. Jenengan tinggal melaksanakan saja. Ada di situ. Makanya mengapa sih kita diperintahkan untuk kholwat? Di segala hal aktivitas kita diperintahkan untuk kholwat dengan kita memakai sistem dzikir sirul asror itu untuk melatih wajah ruhaniah itu menghadap wajah Allah, untuk melatih. Sebab kita setiap saat dan waktu Bapak Ibu, kata Rasulullah, kui setiap saat dan waktu itu merangi nafsu, berhadapan dengan nafsu. Yang setiap diri itu ada nafsu bertengger di dalam hati. Innaman nafsa la amaratum bisu. Dia menjerumuskan dirimu ruh untuk tidak ingat pada Allah, untuk tidak sampai pada Allah. Mudah nafsu menjerumuskan itu lewat apa? Lewat urusan dunia selain Allah. Dipaksalah ruh untuk beriman, dipaksa. Imano atimu imano ruh, sesungguhnya yang sholat itu kamu. Wong nyatanya ya kamu. Imano si ruh yang menghabiskan tanaman itu tikus. Nyatanya fakta di lapangan ya tikus. Masa tikus itu Allah? Mana? Salah kamu. Tikus itu. Misalnya kau bantah, enggak semuanya itu Allah. Nafsu ngomong, masa tikus itu Allah? Wong faktanya yang menghabiskan adalah tikus. Lah iki ana sing bingung Mbak ngeten iki. Iya bener nafsu. Secara akal nyari tikus, masa tikus iku Allah. Wis. Mumet Pak sampean iki pemahaman nih. Jan-jane sing bener iku sing ndi ya? Kalau seperti ini aku yakin benar. Bila mana perkara baik datangnya dari dirimu, di dirimu itu datangnya dari Allah. Jikalau itu maksiat, masa sih teko Allah? Banget nih. Rumus di dalam ilmu syariat itu memang jikalau itu jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ada Tuhan double Pak. Nggih? Ada penguasa double. Oh berarti Gusti Allah itu tidak menguasai maksiat. Gusti Allah hanya menguasai perkara-perkara yang to'at. Ayo sampean ngen-ngen lak dadine ngoten. Tambah ngeluh sampean, tambah bingung. Memang selama kita itu hati belum lepas iman selain ahad itu masih bingung Pak. Masih kebingungan. Masa sih Gusti Allah iki mangan rek?
Jare Gusti Allah gak butuh mangan. Lah kok iki mangan? Sing jelas sing mangan iku aku. Lah ngaten nggih. Kadang kita memang dibenturkan dengan keadaan untuk beriman yang mana. Lah inilah Bapak Ibu butuhnya jenengan kali kula iki disuruh untuk berzikir, mengasah zikir itu terus. Sebab dengan mempraktekkan zikir itulah nanti dengan sendirinya jenengan akan dibimbing Allah untuk memahami maksud yang sebenarnya, yang dikatakan maksud api elek parani sangka Gusti Allah. Nek sampai nebono akal Pak, memang kontradiksi terus. Karena akal memakai hukum syariah. Iman, terimanya angan-angan jenengan dengan iman. Jangan mudah Anda itu percaya dengan akal. Jangan mudah. Iman yang harus jenengan utamakan. Hadza siratum mustaqim. Jikalau ruhaniyahmu, wajah ruhaniyahmu itu betul-betul bisa menghadap pada wajah Allah, maka itulah disebut siratum mustaqim. Berarti siratal mustaqim itu tidak menunggu besok, yang dulu itu kita secara syariat kan diterangno Pak. Besok itu ya setelah hari kiamat, menungso sing wis dipendem itu dibangkitkan Allah. Lah ngaten nggih. Untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya ketika saat di dunia. Mudah sekali Allah membangkitkan. Akhirnya malaikat Israfil iku ditangekne diuripne Gusti Allah. Fil, tangiya sebulan pisan kas trompetmu. Sing maksud tujuane nyebul yaumi yub'atsun, disebut sebagai hari kebangkitan. Ini cara syariat dibangkitno maneh. Akhirnya tik bejudul. Nek cara Quran itu mengatakan seperti terie apa? Cukulan-cukulan itu lho Pak. Kan mari hujan, asalnya kan gak muncul nggih. Gak muncul suket, gak muncul apa ketika setelah hujan turun sret. Nek bahasane kitab udan mani ku 40 dina 40 wengi. Udan mani. Jadi dunia iku dipenuhi mani. Lah, disitulah nanti akan muncul jenengan ini tek bejudul. Akal ngomong, apa mungkin tah? Wong balung-balung saya sudah rontok, sudah hilang dimakan apa cacing dan kembali ke tanah lagi. Mungkinkah ini akan muncul seperti apa cukulan itu? Nek akal jawab gak mungkin. Tapi kalau iman menjawab gini, apakah tidak lebih ekstrim Anda sebelum ada itu diadakan? Mudah sekali bagi Allah membangkitkan kau yang asalnya tidak ada, diadakan, terus tidak diadakan, sekarang membangkitkan, mudah sekali. Kalau iman yang menerima bisa, kalau akal nggak bisa. Karena akal itu hanya menerima hal-hal yang masuk di akal. Rasio gampangannya. Itu yang selama ini kita dengar. Siratal mustaqim itu besok lah gitu ya. Padahal kami terangkan sak temene sesungguhnya siratal mustaqim itu sudah di dunia ini. Tinggal Anda belajar untuk melewati atau enggak. Barang siapa saat di dunia tidak tahu siratal mustaqim,
dan tidak mau melewatinya, tak jamin sesuk langsung ceblok. Bahasa syariat loh ya, tak jamin, nggak akan mungkin. Makanya mengapa Rasulullah mengistilahkan lebih halus daripada halusnya rambut, lebih tajam daripada tajamnya pedang. Nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Sungguh sulit. Artinya Pak, fa'budu menyembah yang dimaksud Al-Quran itu bagi mereka yang menolak ajaran dinul haq, walaupun ngalimoyo opo Anda, amaliyahmu dohir di dunia itu tumpuk-tumpuk, nggak ada yang nandingi, nggak akan pernah bisa. Satu saja sebagai barometer kalau nggak bisa, ketika sholat, bisakah kita yang alime notok langit waktu sholat bisa tembus sambung nang yang isinehu? Nggak bisa, nggak bisa, karena kita tidak masuk golongan yang disesuaikan dengan surah Al-Baqarah 257. Di poin pertama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita tidak masuk di situ. Justru kita masuk di poin yang kedua. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Waktu di dunia kita sibuk bersukaria dengan selain Allah. Itulah namanya syahwat, ya, kesenangan mata udunya yang bersifatkan kehidupan dunia. Kita sibuk dengan itu dan menjadikan itu sebagai sandaran kita. Akhirnya jatuhnya iman kita ya terhadap tauhid itu. Kalau di poin pertama, golongan jenengan sebagai ahli syuhud, apa? Hati jenengan condongnya itu hanya pada Allah. Yang ku maksud Allah isinya hu itu tadi. Loh, kalau sudah kerana itu Pak, berarti menyembah itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu aja. Tidak. Apapun bentuk aktivitas yang dihadapkan jenengan kali kula, apakah itu bentuk anugerah atau nikmat atau bala atau musibah, di situ ada Allah. Anda mesti koneksinya, sambungnya itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Siapa mereka? Alladzina yastami'unal qaula. Mereka yang memperhatikan, mereka yang mendengarkan, mereka yang menerima dan menghayati al-qaula. Al-qaula ini adalah maksudnya adalah isi daripada dinul haq. Itu yang disampaikan Rasulullah, isinya ilmunya tentang la ilaha illa anta wa ana di sini. Di sini Pak. Itu yang selama ini kita bahas, kita serukan di Pintrang di minggu kedua. Ya ini. Bukan kulit tapi isinya. Yang kita urai itu isinya. Setelah itu sudah masuk di dalam hati kita, muncullah satu iman. Artinya wajah jenengan sampean kali kulo yang tadinya belum menerima ayat ini, belum menerima dinul haq ini, wajah kita dikhitabi Allah dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adhal. Sebetulnya wajah kita itu iman pada selain Allah, sama halnya kita itu wajah kita berupa hayawan. Dulu itu saya punya kakak ipar Pak, sekarang sudah meninggal.
namanya Gus Khozin, putranya Mbah Surif di daerah Pasuruan Rembang itu tepatnya di desa Pekoren Rembang Melawi Nguwidul nih Pak ya, ini nek jenengan tiang Pasuruan paham. Di situ ada desa Pekoren. Beliau adiknya Kiai Haji Muhaimin, Abdullah Muhaimin, yang sering kita panggil Gus Muhin, Abah Muhin. Dia lagunya Jadab, yang Gus Muhin ini. Tapi yang kakak ipar saya menikahi Mbak Yu saya yang nomor pertama, beliaunya itu jalurnya di jalur Wasilun, kakaknya Majidubun, namanya Kiai Muhaimin, Abdullah Muhaimin, tapi sudah wafat semuanya. Lah adiknya namanya Khazinatul Asror, itu jalurnya di Wasilun. Beliau sempat waktu proses dia itu untuk menuju musyahadah, diuji Allah kasaf. Ketika masuk masjid, mohon maaf ya, beliau jerit melayu metu. Karena kepala orang itu bukan orang, tapi kepala banteng, wedhus, guguk, babi, mau macam-macam. Sebetulnya itu Pak adalah pancaran yang sebenarnya dalam hati kita masing-masing. Berupa sifat, akhirnya wajahnya ruhaniah itu ditampakkan. Nah kalau saya maklar wedhus ya wajah saya wedhus, disesuaikan. Lari gak jadi Jumatan Pak. Alasannya melihat orang satu masjid itu kepalanya bukan kepala orang, tapi kepala hewan. Iki saya tidak mengurai Pak. Sebetulnya itu hanya satu, karena sifat kita. Makanya benar, ulaika kal an'am bal hum adall. Bukan dohirnya itu yang dimaksud. Hayawan adalah wajah ruhaniah kita. Seperti itu. Karakter sifat kita itu seperti hayawan. Seperti hayawan. Tetapi mohon maaf, mereka yang alladzina yastami'unal qaula, maka yang asalnya kita wajah hayawan ini Allah sucikan. Seiring dengan berjalannya wayat tabi'una hasanahu. Az-Zumar ayat 18. Seiring jenengan iki berkholwat, seiring jenengan iki berzikir. Yang ku maksud zikir itu bukan sebutan Pak ya. Itulah yang ku sebut, yang ku namai adzikru bisiril asrar. Kalau dalam hikam itu disebut zikir hakikat, bukan hakiki, bukan zikir khafi. Itu yang seiring dengan berjalannya waktu jenengan berkholwat zikir itu, maka wajah-wajah setan, wajah-wajah hayawan itu dibersihkan Allah. Konteksnya iman Pak. Yang tadinya di dalam hati kita ada iman selain Allah, itu Allah bersihkan. Bersihkan. Setelah itu dianggap bersih. Subhanalladzi, bersih, maha suci sapa Allah, maka dipersilahkan ya si ruh ini bisa masuk di maqam musyahadah. Artinya Anda ketika saat melewati Shirathul Mustaqim yang begitu sulit itu loh Pak,
Ya Allah. Akhirnya apa yang sampean temukan setelah itu? Ternyata adalah rahmat. Yang dimaksud rahmat ini adalah bertemu Allah. Hakikatnya kalau bahasa syariat, kalau kau sudah melewati Shiratal Mustaqim, jelek langsung surga. Bahasa syariat. Bahasa hakikat rahmat, yang dimaksud rahmat adalah bertemu Allah. Kan sudah ada keterangan sistematis cara kita untuk bertemu Allah yang disampaikan oleh Allah. Hanya dua. Apa? Fal ya'mal amalan sholihan. Berarti kita harus berkholwat. Ini sudah paham, sudah melewati yastami'unal qaula. Sekarang wayat tabi'una hasanahu. Kita berkholwat, kita tinggal zikir terus diasah. Ini kan kita melewati Shiratal Mustaqim. Lah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan ada selain Allah di dalam dirimu. Lah inilah yang kumaksud, seiring berjalannya zikir di dalam kholwatmu itu, Allah membersihkan iman-iman yang selain Allah yang sudah masuk di dalam jagati hati. Udah. Istilah wajah iki habis berlumuran dengan tletonge sapi, tletonge wedhus, ya toh? Apa itu? Kotoran-kotoran dibersihkan Allah. Kalau ini sudah bersih, wajah ruh, maka akan tampak dan nyatalah. Jadi yang dimaksud yusyrik, menyekutukan Allah ini yang asalnya itu berbentuk ya kotoran-kotoran, Pak. Habis, maka disitulah yang dikatakan bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka fal ya'mal. Pertama, jalankanlah zikir di dalam kholwat setiap saat dan waktu. Apapun aktivitasmu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Seiring dengan berjalannya zikir kholwat Anda, maka perkara yang tadinya yang menjadikan sekutu terhadap Allah yang sudah masuk, ini hilang. Iman Anda nanti soyo suwe, lama kelamaan iman selain Allah itu akan hilang. Barulah disebut sebagai orang yang sudah melewati Shiratal Mustaqim. Lewatilah Shiratal Mustaqim di dalam sholat. Lewatilah Shiratal Mustaqim dikala kau makan, minum, apapun aktivitas Anda, kerja Anda, di situ ada Shiratal Mustaqim. Jangan nunggu besok di akhirat kau melewati. Ya Allah, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh bernasib sial orang-orang saat di dunia dia itu belum bisa bertemu Allah. Berarti dia itu telah mendustakan Shiratal Mustaqim. Berarti dia waktu di dunia tidak pernah melewati Shiratal Mustaqim, Pak. Nih umpami kalau omongno secara syariat besok di akhirat itu, Shiratal Mustaqim itu tidak sama dengan apa yang disampaikan dalam hadis itu. Lah, jembar, Pak. Tahu tol, Hamban? Sik kurang jembar. Lapangan sepak bola yang ukuran internasional, sik kurang jembar. Sik kurang jembar, masih kurang luas, Pak. Berhubung Anda itu melewatinya dalam keadaan buta, bagaimana mungkin Anda bisa nyampe? Mesti menggok, Pak. Walaupun pertama dikowenceng nih ya. Dikowenceng nih.
Istilah kita itu meleo dhisik. Kono tujuane kita Sidoarjo. Lapangane kita mulai prigen. Kos dikasih gendero Pak sana. Udah. Coba jalan. Setelah kau sudah tahu titiknya di sana, udah merem melaku. Nek umpomo iso ndugi titik, mohon maaf ya, njaluk mopo tak kemeno. Sing pasti mesti mengko. Lah kiri kanan sampean iki jurang. Wis tah percaya gak percaya, buktikan sendiri di dunia. Gini aja lah, sampai nang lapangan sepak bola Pak ya, kan gawang satu, apa gawang itu? Tiang gawang ya, kan ada itu, berapa meter itu Pak ukuran itu? 100 meter? Gawang siji ke gawang satunya itu, ada 100 meter Pak? 200-an ya, oke, sampai benjing, sampai nenggone lapangan sepak bola. Udah kira-kira sampean bisa enggak berjalan mulai gawang pertama bisa masuk ke gawang berikutnya. Melek dhisik, udah. Kemudian jalan. Merem tapi Pak syaratnya sampean jangan lele ayam. Enggak iso dipolitiki Allah itu. Kita enggak salah toh membuktikan Pak ya? Enggak salah. Padahal jaraknya itu tidak hanya 200 meter Pak. Hitungan waktu Pak ya. Waktu satu hari di dunia, di akhirat. Itu sama dengan waktu di dunia itu 50.000 tahun. Berarti kali ngitung. Berarti 1 kilo kali 50.000. Lah Rasulullah lewat hadisnya bagi ahli syuhud kalbarki bahasanya seperti kilat. Jadi hitungan detik. Dihitung ya. 1 harinya sana akhirat itu dihitung disamakan dengan waktu di dunia itu 50.000 tahun. Kalau kita ngomong jarak ya. Kalau ngomong sekilo 1 kilo kali 50.000 kilo. Padahal itu hanya berapa meter Pak? Gawang tadi. 200, dicoba aja Pak. Dicoba. Perjalanan kita butuh waktu berapa? Pertanyaan saya, bisakah jenengan iki melebu gawang berikutnya padahal gawangnya wombo? Coba, dicoba mawon besok ya. Gantian gak apa-apa. Ada yang mengawal, gitu. Engko alasannya mengawal itu barangkali jenengan itu masuk kota. Gak lulus, ganti sampean. Lo gak apa-apa itu pembuktian aja kok. Iki secara logika. Apalagi umpama 50.000 kilo. Bayuh, sapundi Pak 50.000 kilo. Padahal saya perjalanan dari Tegal ke Banyuwangi itu berapa itu? Berapa kilo? Kalau hitungan jam itu 12 normalnya. Entah kilonya berapa. Itu coba aja dicoba. Tapi ketika besok di akhirat itu secara syariat, mengapa Rasulullah mengatakan kalbarki? Barki itu kilat Pak, seperti kilat. Jauhnya itu tidak menjadikan satu persoalan. Jauhnya tidak menjadi satu persoalan. Bahasa kalbarki, Jawa kaya apa? Hanya sekejap. Ada golongan itu. Ada golongan berjalannya seperti dia itu seperti burung. Kalau sekarang pesawat terbang. Ada yang seperti kuda larinya. Ada yang merangkak. Ada yang lari. Ada yang merangkak. Ya udah, nyampainya kapan?
Iya Pak, kalau berjalan itu mohon maaf, dengan keadaan mata ini tidak buta, harapan bisa sampai. Kalau enggak, berapa miliar orang kita itu di dunia. Terus masuknya itu mboten setunggal Pak. Geruduk, tahu geruduk? Geruduk. Hanek sitok-sitok kapan marine? Gusti Allah yang ngenteni ya kesuwen niku. Jadi langsung geruduk, tapi geruduke mboten melampah, geruduke ceblok ngoten lho, tahu? Bukan geruduk melaku dengan benar, geruduknya geruduk ceblok. Jatuh ke jurang. Berapa ribu tahun mulai Siratal Mustaqim sampai dasar jahanam. Ribuan tahun Pak, mboten sedina. Berarti kita membayangkan dukur sak mendi yo. Lah ngoten nggih. Insyaallah ya Karim. Iku bahasa syariat, Pak. Bahasa hakikat kita itu manakala sudah melewati Siratal Mustaqim, itulah yang dimaksud Rasulullah dalam hadisnya kalbarki, seperti kilat. Anda sudah sering melewati Siratal Mustaqim secara hakikat jenengan wayat tabiuna hasanahu. Anda selalu mengasah dzikir sirul asrar, memperjalankan bahkan setiap napas sampean. Selalu koneksi pada Allah. Hidup yang ada di dalam huruf hu itu tadi ya. Maka semakin lancar Anda. Cepat. Jadi apapun persoalan yang jenengan hadapi secara fisik, hati itu langsung menemui Allahnya. Ruhaninya itu langsung wajahnya iman. Allah, Allah, Allah. Susah untuk tidak langsung bisa, susah. Lah susah itu bagi kita masih ada kemamangan, itu awal-awal kita Pak. Memang prosesnya seperti itu ya dah. Kolo-kolo kadang-kadang kita itu masalah datang belum koneksi rohaniah pada Allah. Nanti di tengah jalan tes langsung bisa. Kadang-kadang habis masalah ya belum sambung-sambung. Nanti sambung-sambungnya kalau sudah denguk-denguk, ya Allah, tiba Gusti Allah. Iki bahasa kinayah, jenengan dipethuki Nabi Khidir, tidak tahu itu Nabi Khidir. Setelah dia mengajukan permintaan terhadap Anda tidak mau memberikan. Setelah Anda nggak memberikan, dia langsung nggak ada, hilang. Getun badan. Getun. Itu kinayah. Ya seperti itulah kita tiap hari. Kebanyakan di antara ahli syud itu masih banyak yang masih diproses musyahadatul fana. Sering lupanya daripada ingatnya. Tapi jangan berkecil hati Pak. Itu sudah nominasi masuk di dalam surat Ali Imran 31. Itu kekasih Allah. Walaupun dia itu sering lalai. Apakah tidak salah lalainya beliau? Enggak. Karena enggak ada unsur kesengajaan. Enggak akan dikatakan Allah salah. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Enggak. Karena kau melakukan kesalahan itu bukan memang kau niati untuk lalai padaku. Karena memang apa yang kuhadapkan untuk menguatkan kemurnian imanmu, dengan apa yang kuhadapkan ini terlalu besar nafsunya, gelendang aman, tek. Tapi mengke kembali lagi. Jadi sampai niku seperti ini kalau Pak film setan nih kalau. Elengge tahun 75 80 TV ini kalau dulu ada TVRI film setan, habis dikelindes mobil cemet tewangi maneh lah ngoten nih. Kalau sekarang Tom dan Jerry. Itulah yang kumaksud dengan di PP gak garing
dikum gak telah, dijemur gak garing, ditenggelamkan gak basah. Artinya iman sampean iku menter, apa? Tegah, teguh. Begitulah Bapak Ibu hadirin terkait masalah hakikatnya Shirathul Mustaqim. Maksudnya di sini judulnya adalah lewatilah Shirathul Mustaqim saat kau di dunia. Itu hanya golongan orang-orang yang sudah masuk di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una hasanahu. Mereka yang sudah menerima ajaran Rasulullah di dalam jalur dinul haq ruhaniyah lalu melaksanakan. Awal sampai akhir nyuwun ngapunten barangkali ada kalimat yang kurang pantas. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.